Lalu benarkah apa yang dia sampaikan itu, ramalan itu karena dia tahu yang terjadi di masa depan atau hanya sebuah prediksi semata? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang ramalan dari Mbak Yu. Yang belum tahu siapa itu Mbak Yu, cek aja di internet, cek, nanti ketemu di situ. Dimana Mbak Yu ini katanya peramal terkenal kondang di Indonesia yang meramalkan apa yang akan terjadi di akhir 2020 dan di awal 2021. Dan salah satu omongannya yang agak nyerempet dan agak benar, yaitu ramalannya tentang pesawat yang jatuh. Katanya di mana ada pesawat nanti sebelum bulan Juli akan jatuh ya, tapi seperti biasa tidak spesifik di situ. Dan juga saya rasa ini hanya pelajaran tebak-menebak aja. Misalnya kayak ada orang yang bilang katanya teman saya nanti ketika sudah lulus kuliah akan berhasil. Tapi memang benar berhasil, tapi pada akhirnya juga dia bangkrut. Ya namanya dinamika hidup itu kan naik turun ya guys. Nah itu adalah salah satu contoh tebak-menebak. Tapi biar lebih spesifik lagi, mari kita akan bahas dia. Orang ini, Mbak Yu yang dikenal sebagai peramal ini ya guys, percaya nggak percaya katanya ada 7 ramalan dari Mbak Yu yang jadi kenyataan. Sehingga dari sini banyak orang itu percaya bahwa apa yang dia omongin tuh bener. Paranormal kondang Mbak Yu kembali menjadi sorotan usai ramalkan terkait jatuhnya pesawat Sriwijaya Air pada November 2020 lalu kembali dibicarakan publik. Dalam ramalannya Mbak Yu mengatakan bahwa akan ada insiden kecelakaan yang mengerikan terkait pesawat jatuh tersebut. Kira-kira apa sih sebenarnya isi perkataan atau statement dari Mbak Yu ini sendiri mengenai ramalannya tentang jatuhnya sebuah pesawat ini? Mbak Yu di sini sebenarnya meramalkan yang mana yang warna merah ya guys. Kalau kita lihat sendiri di sini warna merah yang dominan adalah Lion Air dan Sriwijaya itu dominan biru. Tapi yang dikatakan bahwa yang dominan biru ini akan baik-baik saja, tapi yang merah akan ada korban jiwa. Tapi ternyata apa yang diomongkan sebenarnya keliru guys. Sebab ternyata yang biru ini justru yang terjadi korban. Tapi tahukah Anda sebenarnya apa yang dikatakan ini hanya prediksi semata. Contohnya seperti ini, misalnya tahun ini dibilang bahwa negara ini akan terbebas dari COVID, misalnya begitu. Nah itu nanti akan jadi untung-untungan. Kalau terjadi ya seneng karena dia pasti akan terkenal. Kalau nggak terjadi ya udah orang akan lupakan gitu. Lalu benarkah apa yang dia sampaikan itu, ramalan itu karena dia tahu yang terjadi di masa depan atau hanya sebuah prediksi semata? Saya rasa hanya prediksi guys, hanya tebak-tebakan aja. Karena kalau dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tentunya dia nggak perlu lagi cari uang dengan ramal-ramal. Gampangnya gini, dia ikut togel aja nih. Wah, ini kayaknya besok yang keluar angkanya 1, 2, 3, 4. Saya pasang itu aja, pasang aja langsung 100 juta. Langsung dia kaya raya, gengs. Karena dia tahu apa yang terjadi di masa depan. Persoalannya, kenapa kok banyak dukun, banyak peramal yang cuman ngomong-ngomong, tebak-tebakan doang, nggak kaya-kaya mereka? Ya karena sebenarnya mereka nggak tahu pastinya. Mereka hanya menebak kira-kira yang terjadi apa begitu. Contohnya seperti apa yang dia sampaikan mengenai banjir, mengenai gempa bumi. Ya iya, setiap tahun Indonesia selalu gempa bumi dan banjir bandang. Tapi kan dia nggak sebutkan lokasinya di mana. Coba kalau disebutkan spesifiknya ini, ya pasti akan meleset, gengs. Oke, kita langsung aja bahas. Karena memang apa yang dia katakan adalah prediksi saja, tidak bisa menyebut secara pasti. Yang artinya kalau memang dia tahu yang akan terjadi atau kecelakaan adalah yang warna biru atau Sriwijaya Air, harusnya dia sebut saja dari awal, oh pesawat ini akan terjadi kecelakaan, sehingga kita bisa mengantisipasi supaya tidak terjadi kecelakaan. Cuman persoalannya dia hanya prediksi saja, untung-untungan kalau apa yang dia bilang itu benar. Yang kedua, ada yang terjadi dan ada yang tidak. Dari semua yang dia omongin, dia pernah mengatakan bahwa 70% terjadi, 30% enggak. Ya berarti sebenarnya dia itu cuma prediksi doang. Dia nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Yang ketiga, dari apa yang diomongkan selalu seakan-akan dia tahu.
padahal dia hanya meraba-raba dan tidak tahu. Dia hanya memprediksi semuanya itu. Bahkan di tahun ini diprediksi bahwa Jokowi akan lengser. Mbak Yu ramal Jokowi bakal lengser. Husin, jangan-jangan dukun bayaran oposisi, ya saya nggak tahu lah, ini mungkin politik dan sebagainya. Kita sudah melihat beberapa hal ulasan mengenai Mbak Yu ini, ramalannya. Lalu apakah ini dari sudut pandang Alkitab benar, apa sebenarnya ini enggak? Sebagai orang percaya, orang Kristen, bolehkah kita melakukan hal-hal seperti ini atau percaya dengan ramalan-ramalan dari Mbah Dukun seperti itu? Kalau berdasarkan Alkitab nih guys, apakah orang Kristen boleh percaya tentang ramalan-ramalan atau pergi ke dukun untuk tanya jodoh saya siapa dan lain-lain? Jelas di dalam Alkitab sendiri hal tersebut ditentang. Walaupun dia tidak memakai roh-roh jahat, misalnya orang ini nggak memakai roh-roh jahat, berarti dia hanya prediksi dan berupaya untuk menipu publik. Tapi kalau dia pakai roh jahat, ya berarti dia adalah dukun, kan sesimpel itu. Saya mau ambil dari Imamat 19 ayat 31, dikatakan janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Jadi roh-roh peramal ini ya kayak dukun, contohnya Mbak Uyu yang dia bilang akan terjadi ini itu ya, itu roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka, akulah Tuhan Allahmu. Sebagai orang Kristen kita dilarang untuk mencari dukun-dukun, dilarang untuk percaya kepada peramal-peramal yang seakan-akan mereka tahu. Padahal mereka tidak lebih tahu dari Tuhan Sang Maha Tahu itu. Jelaslah bahwa pergi ke peramal, pergi ke dukun-dukun itu adalah sebuah kesalahan dan di dalam kekristenan itu jelas-jelas dilarang. Selain itu, sebagai orang percaya, orang yang Kristen pun kita dilarang untuk menjadi peramal. Ulangan 18 ayat 10-11, di antara kamu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi penenung, seorang peramal. Dilarang bahwa orang yang percaya Yesus, orang Kristen, dilarang untuk menjadi seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ini jelas dilarang jadi dukun. Tapi kok ada ya dukun itu yang agamanya Kristen? Ya berarti dia hanya agamanya saja Kristen, tapi imannya tidak kepada Kristus. Kalau imannya kepada Kristus, dia orang Kristen, dia tidak akan menjadi dukun. Lalu bagaimana dengan tokoh-tokoh agama yang meramalkan tahun ini akan begini, tahun itu akan begitu dan mengatakan bahwa itu nubuatan? Nah, itu jelas keliru kalau tidak terjadi dan itu bukan dari Tuhan. Sebab jika dari Tuhan pasti akan terjadi. Selain dilarang pergi ke peramal, selain juga tidak boleh menjadi peramal, ternyata Tuhan juga menghukum setiap orang yang pergi ke peramal guys. Dalam 1 Tawarik demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Memang dia meminta petunjuk dari arwah, tapi sebelumnya dia pergi ke dukun peramal untuk cari tahu sebenarnya apa yang akan terjadi dengan dirinya kalau dia pergi berperang. Dan memang dikatakan bahwa Saul akan mati. Benar terjadi, Saul mati. Tapi persoalannya memang Tuhan sudah mau menghukum Saul. Saul harus mati sebab pemberontakannya kepada Tuhan, bukan karena apa yang diramalkan oleh arwah ini. Maka kita bisa simpulkan, yang pertama sebagai orang Kristen tidak boleh kita menjadi peramal. Yang kedua, sebagai orang Kristen yang taat kepada Tuhan tidak boleh kita mencari peramal. Dan yang ketiga, pasti ada akibat ketika kita menjalin hubungan, keeratan, keintiman dengan para dukun ini. Sebab kita harus hanya bergantung kepada Tuhan semata, bukan pada orang-orang seperti ini. Terima kasih, mudah-mudahan video ini berguna untuk kita semuanya. Luis Prasetyo sini, God be with you all.